أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنك الحمد لله ولي وسنة كلها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بعد ما بلا بسم الله محمد هذه جميع سيدنا محمد الولي هذه جميع سيدنا محمد المني هذه جميع سيدنا محمد الله بسم الله هذه جميع سيدنا Selamat dengan dijaga kesadaran dan semangat di sini semua bahwa itu yang orang yang di sini dan antara kita di sini وشله وفرعهم وسيهم وتقديم والمسبين بسم الله الرحمن الرحيم بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Jumat kita masih diberi kesempatan untuk wirid bersama dan untuk membahas kitab bersama. Seperti biasa, untuk kitab yang pertama kita masuk untuk kitab Qahwadus Sada karya guru kita Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radiyati Channel Fadani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalu sayaksifu man anta. Kullu amalu sayaksifu man anta. Kullu amalu, setiap perbuatanmu, sayaksifu man anta, akan menampakkan man anta, siapa dirimu. Jadi setiap perbuatan kita itu akan menampakkan siapa sebenarnya diri kita ini. Segala puji bagi Allah. Segala puji dan kemahasucian untuk Allah Rabb semesta alam, yang mana Dia tidak bergantung kepada sedikit pun dari setiap perbuatan hambanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya hamba di sisi Allah. Makanya yang namanya Allah itu maha suci dari perbuatan hamba-hambanya. Dan Allah itu tidak butuh amal ibadah hamba-hambanya. Allah itu enggak butuh. Sholatmu itu untuk dirimu.
Sedekahmu itu untuk dirimu, wiridmu itu untuk dirimu, ibadah-ibadah yang lain pun itu untuk dirimu. Kalau kamu nggak mau melakukan itu, ya buat Allah nggak masalah. Tapi kalau kamu seperti itu, maka nantinya kamu sendiri yang akan mendapatkan balasan dari itu. Nah, setelah di bab sebelumnya kita membahas tentang ilmu, bila kemuliaan semua, bila kalian semua serius, maksudnya, jadi setelah di bab sebelumnya kita membahas tentang ilmu, bila kalian semua itu serius dalam memahami isi-isinya, maka jiwa kalian itu akan terbuka untuk menerima nasihat ini. Nah, makanya sebelum melangkah lebih jauh di dalam bab ini, itu tidak akan bisa menerima sebelum kita itu tenggelam dalam pembahasan yang kemarin. Nah, kalau yang belum tenggelam, maka dengerin terus untuk pembahasan yang kemarin. Nah, di YouTube kan udah ada, nah, dengerin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah manfaat sebuah ilmu kecuali diamalkan. Man talibal ilmi amala wa faqihullahu wa man talabul ilmi li ghairil amali yasdadu bil ilmi fakhara. Jadi barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberikan taufik padanya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu agama bukan untuk diamalkan, maka itu hanya sebagai kebanggaan atau kesombongan belaka. Ini dalam kitab Hilyatul Aulia Malik bin Dinar. Taufik di sini, ini kan ada yang taufik. Nah, taufik di sini ini maksudnya itu Allah luaskan hati dan akalnya, ruhaniyahnya. Nah, sehingga ketika Allah menurunkan pemahaman, hikmah dan maknawiyah, itu akalnya itu nggak sempit. Nah, ketika Allah turunkan pemahaman itu, akalnya itu nggak sempit. Akal hatinya itu tidak akan sempit. Nah, sehingga akalnya itu berbeda dengan akal orang biasa. Nah, akalnya itu akan bisa menerima sebuah gambaran yang Allah berikan di dalam kehidupannya, yang mana akal orang biasa itu tidak akan bisa menerimanya. Nah, gambaran itu adalah tajalli ilahiyat. Makanya orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, itu hatinya akan diluaskan, akalnya akan diluaskan, ruhaniyahnya akan diluaskan, jiwanya juga akan diluaskan. Itu orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, dan dia bisa melihat tajalli-tajalli itu dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan syahwat nafsunya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Nah, saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali itu kan Jibril mengatakan kepada beliau, "Iqra ya Muhammad." Nah, Nabi kan bingung. Saya nggak bisa membaca. Nabi bilang gitu, saya nggak bisa membaca. Apa yang harus saya baca? Lalu dipeluk sama Jibril. Jibril ngomong lagi, "Iqra ya Muhammad." Nabi pun masih bingung saat itu, masih bingung. Saya nggak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Lalu
dipeluk lagi itu sama Jibril, dipeluk dengan seerat-eratnya. Didekap sama Jibril, dipeluk. Lalu Jibril bilang lagi, Iqra ya Muhammad. Nah, untuk yang ketiga kalinya ini, baru ketika dilepas pelukannya sama Jibril, itu Rasulullah langsung mengucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya itu. Nah, saat itu seperti itu, bahkan Jibril saja itu kalau menurut tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, ketika Rasulullah disuruh Iqra ya Muhammad, Jibril saja itu tidak tahu apa yang harus dibacakan oleh Rasulullah. Nah, Jibril itu saja nggak tahu. Ya. Karena Jibril itu hanya diperintahkan untuk membawakan wahyu, membawakan cahaya. Yang dibawa itu cahaya. Jadi Jibril itu nggak tahu apa yang akan dibaca, nggak tahu. Jadi yang namanya wahyu itu ada saatnya, kadang-kadang itu ada yang bisa dibaca sama Jibril, ada yang enggak. Nah, kalau yang tadi di bawah itu yang berbentuk cahaya itu Jibril itu nggak tahu. Ini bentuknya itu cahaya atau tidak nampak. Jadi Jibril itu hanya disuruh membawa. Jadi Jibril nggak tahu. Nah, ketika Jibril membawakan wahyu yang pertama kali, Jibril itu hanya membawa cahaya itu. Jibril hanya membawa cahaya. Dia hanya diperintahkan oleh Allah supaya menyuruh baginda Nabi untuk membaca. Iqra ya Muhammad. Nah, jadi dalam hal ini itu benar-benar saat Rasulullah bisa membacanya itu benar-benar hanya antara Allah dan Rasulnya itu. Masya Allah. Jibril saja tidak bisa membacanya. Jadi di sini Jibril itu hanya sebagai simbol dari sebuah wahyu. Nah, makanya saat baginda Nabi mengatakan apa yang harus saya baca, nah, Jibril itu cuma menyuruh, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Karena Jibril itu nggak tahu. Ya, malaikat itu kan seperti apa ya? Kalau diibaratkan malaikat itu seperti robot lah. Dia hanya menjalankan program. Apa yang dia programkan yaitu yang dijalankan. Ya ibaratnya robot akhirat lah. Ibaratnya robot akhirat. Jadi apa yang diperintahkan yaitu yang dilakukan. Nah, jadi Jibril itu hanya diperintahkan untuk menyuruh baginda Nabi untuk membaca. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril apa yang harus saya baca, Jibril cuma mengatakan Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nah, setelah 3 kalinya itu barulah Rasulullah mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, setelah selesai itu Jibril langsung lemas. Setelah selesai Jibril itu langsung lemas. Saat melihat cahaya itu sudah sampai kepada baginda Nabi. Nah, seperti ini kan luar biasa itu. Betapa luar biasanya. Kalau orang yang cuma memahami hadis dan dalil itu secara mentah-mentah, mereka itu nggak akan bisa memahami hal ini. Mereka nggak akan pernah bisa. Betapa luar biasanya peristiwa ini, mereka itu nggak akan paham. Nah, kita juga nggak akan bisa memahami hal-hal yang seperti ini tanpa kita itu dibimbing oleh seorang guru yang kamil. Iya. Yang sanad keilmuannya itu nyambung sampai baginda Nabi. Gak akan kita itu bisa paham tentang luar biasanya peristiwa seperti ini.
Jadi yang namanya dalil dan hadis itu ada penjelasannya sendiri-sendiri. Ada prosesnya seperti apa itu sendiri-sendiri ya. Makanya bergurulah kepada mursyid yang kamil, yang sanad hadisnya itu mutasil sampai baginda Nabi. Nah, orang-orang yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka itu hanya akan menjadi sebuah kesombongan. Ya. Orang yang mencari ilmu tapi bukan untuk diamalkan, tidak ada niat untuk mengamalkannya, itu hanya akan menjadi kesombongan belaka. Lah aku wis ngaji iki. Lah aku wis ngaji iki. Ibaratnya kurang formalitas tok. Nah, itu tuh kesombongan itu. Tuh. Nah, sing penting wis mlebu thariqah iki. Iki hae kuwi lho iki. Mlebu thariqah iki wirid tok. Nah, itu kesombongan itu. Emang bener. Tapi kalau ilmu thariqahnya nggak dapat, masuk thariqah tapi ilmu thariqahnya nggak dapat ya sama aja bohong gitu. Nah, akhirnya dia berthariqah tapi tanpa zauq. Zauqnya itu bukan zauq thariqah. Nah, zaman sekarang kan banyak orang berthariqah tapi zauqnya bukan zauq thariqah. Nah, orang berthariqah tapi zauqnya ke ormas ini, orang berthariqah zauqnya ke ormas itu. Nah, banyak nih zaman sekarang tuh banyak. Nah. Di dalam kitab Hilyatul Auliya juga dikatakan, idza ta'lamul ibadil ilmi liya'malu bihi kasyraha ilmuhu wa idza ta'lamul ilmi li ghairil amali bihada idza ta'lamul ibadil ilmi liya'malu bihi kasyraha ilmuhu wa idza ta'lamul ilmi li ghairil amali bihadahu fakhara. Jika seorang hamba mempelajari suatu ilmu dengan tujuan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya semakin menunduk. Semakin menunduk. Namun jika seseorang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka itu hanya akan membuatnya semakin sombong. Ini di dalam kitab Hilyatul Auliya Malik bin Dinar nomor 372. Wahab bin Munabbih juga berkata, misalu min ta'lamul ilma la ya'malu biha kama salu tabibi ma'hu dawaun la yatadawa biha. Permisalan orang yang memiliki ilmu lantas tidak diamalkan adalah seperti seorang dokter yang memiliki obat. Nah, namun orang tidak berobat kepadanya. Ia tidak berobat dengannya. Nah, Tobibi ini tabib, atau bisa dikatakan dokter. Jadi tabib itu dari kata tabib, dokter. Nah, kalau Imam Ghazali itu bilang, itu seperti orang yang berada di tengah hutan. Dia mempunyai 9 jenis senjata, lalu dia bertemu dengan singa yang ganas. Nah, tapi orang itu melawan singa itu tidak dengan senjatanya. Nah, hasilnya apa? Mati. Habis dianya. Dia punya senjata tapi nggak dipakai, ya habis. Nah, Ibrahim Al-Harbi berkata, Himalani
ya abi ila Bishri bin Harits faqal ya Aba Nasar abuniya hada muttaharon bi kitabitil hadis wal ilmi faqal ya bunayya hadzal ilmi yambaghi amma ya'malu bihi fa illam ya'malu biha kullihi fama kulli ma'tinu khamsatun misla zakat. Ayahku pernah membawaku pada Bashir bin Al-Harits. Lantas ia berkata, wahai Abu Nasor. Abu Nasor ini maksudnya adalah Bashir bin Al-Harits. Anakku sudah masyhur dengan penulisan hadis dan ia terkenal sebagai orang yang berilmu. Nah, lantas Bashir menasehatiku, wahai anakku, namanya ilmu itu mesti diamalkan. Jika engkau tidak bisa mengamalkan seluruhnya, amalkanlah 5 dari setiap 200 ilmu. Seperti halnya hitungan dalam zakat dirham, perak, yaitu 1/40 atau 2,5%. Jadi kalau kita udah punya ilmu, minimal itu diamalkan 2,5%-nya itu minimal. Nah kalau kita orang torikoh ya 10% lah minimal lah. 10% jangan 2,5%. Nah makanya kalian itu kan udah belajar ilmu apa aja itu, amalkan minimal 10%, jangan 10%. Nah dari ilmu itu 2,5% dari ilmu itu diamalkan. Kalau tidak, nanti ilmu itu akan menuntut. Nah kalau kelas arifin itu beda lagi, enggak 2,5% itu. Beda lagi itu. Syakik al-Balkhi berkata, Adkhulu fil amali bil ilmi wasabitu fiha bisabri wa taslimu ilaihi bi ikhlasi faman lam yadkhulu fiha bi ilmi fahum jahil. Nah, masuk dalam amalan hendaklah diawali dengan ilmu. Jadi kalau mau beramal itu hendaklah ada ilmunya. Lalu terus mengamalkan ilmu tersebut dengan bersabar. Kemudian pasrah dalam berilmu dengan ikhlas. Nah, siapa yang tidak memasuki awal itu dengan ilmu, maka ia jahil, bodoh. Jadi kalau orang beramal tanpa ilmu, yaitu bodoh, jahil tuh. Ini juga dalam kitab Hilyatul Aulia nomor 69. Jadi sebelum beramal kita itu harus berilmu dulu. Nah, maknanya kalau sudah berilmu maka harus diamalkan. Jadi kalau mau beramal itu harus ada ilmu dulu. Nah kalau sudah berilmu itu harus diamalkan. Jadi kalau udah punya ilmu ya diamalkan. Jadi kalian itu harus tahu ilmu apa saja yang sudah kalian pahami. Nah, dan mengamalkannya itu harus sodik. Jangan asal-asalan, harus sodik. Oleh sebab itu ilmu dipelajari untuk diamalkan, bukan hanya sekedar menambah wawasan dan kepintaran. Apalagi diniatkan untuk membodoh-bodohi orang lain. Nah, sebagaimana pula ungkapan Syekh Idris Al-Iraqi, yaitu Thariqah Tijani itu thariqah ilmu dan makrifat. Thariqah Tijani itu thariqah ilmu dan makrifat.
Sehingga tanda-tanda kemakrifatan seorang hamba ialah dia mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Itu tanda-tanda orang yang makrifat, itu adalah mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Itu salah satu ciri-cirinya orang makrifat. Ya, maka janganlah terlena dengan yang namanya duniawi dan tipu daya hawa nafsu. Nah, sehingga datangnya kalian ke majelis ilmu itu seharusnya menjadi awal barokah, malah menjadi tanda-tanda makrilah. Siapa yang makrilah ini? Yang makrilah itu adalah mereka yang hadir ke majelis ilmu dan merasa sudah menggugurkan kewajiban. Nah, namun saat pulang dia dari majelis ilmu, itu sedikit pun tidak ada ilmu yang ia tulis ataupun hafalkan. Sehingga dia tidak bisa mengamalkan apa yang telah Allah anugerahi kepadanya. Nah, dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali memberikan nasihat kepada muridnya. Dia juga menyampaikan sabda Nabi SAW tentang ancaman bagi orang berilmu yang ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Yaitu asyhadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimul la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Nabi bersabda, manusia yang paling berat mendapatkan siksa di hari kiamat yaitu orang yang mempelajari ilmu yang Allah tidak memberikan manfaat atas ilmunya. Jadi ilmunya sendiri saja itu tidak bisa membuatnya makrifat. Berarti yang bermasalah itu orangnya, bukan ilmunya, bukan yang mengajari, tapi orangnya yang bermasalah. Karena di dalam dirinya itu terlalu banyak penyakit. Dan dia juga tidak sodik dalam berhadapan dengan gurunya atau mursyidnya. Makanya nggak bisa yang namanya cahaya ma'rifatullah itu turun. Kalau misalnya mursyid yang kamil, muridnya nggak sodik, itu cahaya ma'rifat itu nggak akan turun. Yang ada itu cuma barokah dan karomah saja. Kalau mursyidnya kamil tapi muridnya nggak sodik, itu yang ada itu cuma barokah dan karomah. Cahaya ma'rifat itu nggak akan turun. Nah, kalau mursyidnya kamil, muridnya juga sodik, itu nanti yang akan turun itu adalah sir, nur, anwar, ma'rifatullah. Imam Ghazali kepada muridnya menyampaikan bahwa memberi nasihat itu mudah. Yang sulit adalah menerima nasihat. Karena nasihat bagi orang yang menuruti hawa nafsu itu rasanya pahit. Nasihat itu rasanya pahit bagi orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu. Karena hal-hal yang dilarang dicintai oleh hatinya. Orang-orang yang mencari ilmu hanya untuk pengetahuan, sementara mereka sibuk mementingkan diri sendiri, nafsunya, dan juga dunianya, mereka mengira ilmu tanpa amal itu akan bisa menyelamatkan dan mendatangkan kebahagiaan. Mereka mengira seperti itu. Maka mereka itu menyangka bahwa ilmu itu tidak butuh untuk diamalkan. Nah, itu ada keyakinan-keyakinan yang keliru itu. Nah, itu keyakinan-keyakinan para filsuf yang keliru itu. Mereka menyangka ilmu itu tidak harus diamalkan. Itu keliru itu.
itu adalah orang-orang yang logikanya itu keblinger. Orang yang tenggelam di dalam filsafat. Orang yang tenggelam dalam ilmu perumpamaan-perumpamaan, ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu ungkapan, ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu perdebatan. Ini bahaya ini kalau orang yang tenggelam dalam ilmu-ilmu seperti itu, bahaya tuh. Nah, kalau Imam Ghazali itu ahli filsafat itu. Beliau juga seorang dokter, seorang penemu, ahli apa namanya? Ahli sejarah, ahli kimia, ahli nahwu. Nah, makanya beliau itu tahu tentang penyakit-penyakit. Kelompok ini penyakitnya ini, kelompok yang ini penyakitnya ini, kelompok ini penyakitnya ini. Beliau itu tahu tuh. Nah, kalau penyakit orang filsuf itu mereka itu merasa cukup pintar berargumen. Tapi kalau disuruh melakukan apa yang mereka sebutkan, mereka itu nggak bisa. Itu penyakit para filsuf itu seperti itu. Mereka tidak tahu saat mereka mendapatkan ilmu tanpa diamalkan akan membahayakan dirinya. Mereka nggak tahu tuh. Di dalam kitab Ayyuhal Walad juga disebutkan. Nah, Imam Ghazali berkata, kenapa harus manusia? Kenapa manusia? Maksudnya kenapa manusia? Dia udah niat datang ke majelis ilmu ya. Tapi itu susah untuk memiliki dan mengamalkan ilmu itu. Ada orang yang bertemu dengan Imam Junaid al-Baghdadi di dalam mimpi, lalu beliau menjawab, sebab telah hilangnya ibarah dan isyarah. Itu sebabnya itu. Jadi orang datang ke majelis ilmu, dia itu sulit untuk memiliki ilmu itu dan mengamalkan. Itu karena hilangnya ibarah dan isyarah. Jadi mereka itu tidak paham tentang yang namanya ibarah dan isyarah. Padahal ibarah dan isyarah itu adalah pintu barokah dan karomah. Itu ibarah dan isyarah. Ya, sehingga dengan pintu itu dia bisa membawa jiwanya itu untuk menuju kepada kesodikan hati. Nah, kalau jiwanya udah sodik, gurunya adalah mursyid yang kamil, ya udah nanti akan turun itu cahaya ma'rifat itu akan turun. Sir, nur, anwar, ma'rifat. Nah, kalau semua itu udah dikumpulkan, maka dia syuhud. Syuhud dia. Nah, barulah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan hanya di lisan, tapi benar-benar menyaksikan. Sebagaimana ungkapan Syekh Ahmad Tijani. Nah, berpaling sedikit saja aku dari Allah dan Rasulnya, maka aku nyatakan diri ini kafir tuh. Coba bayangkan. Masya Allah. Berarti beliau itu selalu menyaksikan. Selalu terus-menerus menyaksikan. Syuhud. Dari Usamah bin Zaid, Nabi SAW bersabda, yujau bi rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatanadzaliku aqtabahu finnar fayazuru kama yazurul himaru birahahu fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaquluna ay fulan masyanuka alaisa kunta ta'muruna bil ma'rufi
wa tanha 'anil munkari qala kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi wa anhakum 'anil munkari wa atihi. Jadi ada seseorang yang didatang, yang Allahu Akbar. Ada seseorang, mana tadi? Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, lantas ia dilemparkan di dalam neraka. Nah, usus-ususnya pun terburai. Usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Lalu dia berputar-putar seperti keledai yang memutari penggilingan. Seperti keledai yang memutari penggilingannya itu. Lantas penghuni neraka itu berkumpul itu di sekitarnya. Nah, di sekitar orang itu. Lalu mereka itu bertanya, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu yang memerintahkan kami kepada yang kebaikan dan yang melarang kami dari kemungkaran?" Lalu orang itu menjawab, "Memang betul, aku dulu memerintahkan kalian kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti jarkoni ini orang yang jarkoni ini. Orang yang jarkoni itu besok di neraka itu akan seperti keledai yang memutari penggilingan, berputar-putar. Yang mana tadi? Nah ini nih manusia yang jiwanya itu tidak sodik. Nih, manusia yang jiwanya tidak sodik mendatangi mursyid yang tidak kamil. Ini tadi kan yang bertanya, yang berkumpul itu kan banyak. Yang ditanya satu orang ini jadi seperti manusia yang jiwanya tidak sodik, kumpulan manusia yang mendatangi mursyid yang tidak kamil. Kumpulan manusia yang jiwanya tidak sodik mendatangi mursyid yang tidak kamil. Maka Iqbalin nas alal murid qoblal kamali summun qatilun. Nah, datangnya manusia berbondong-bondong tadi itu untuk menjadi seorang murid dari seseorang yang belum bermakrifat kepada Allah. Maka apapun di antara keduanya itu, di antara murid dan mursyidnya itu, yang ada itu hanyalah racun yang akan membunuh mereka. Summun qatilun. Mursyidnya enggak kamil, muridnya enggak sodik. Maka di antara keduanya itu hanya ada summun qatilun. Racun. Nah, karena ada hadis qudsi yaitu ada beberapa orang yang masuk surga dan mereka berkata, "Ya Rob, dulu kami berlima. Tapi sekarang di surga kami cuma berempat. Nah, mana teman kami yang satunya ya Rob?" Lalu Allah menjawab, "Oh, si fulan itu di neraka. Yang satunya itu di neraka itu." Nah, akhirnya mereka memohon. Nah, karena kami di dunia saling mengingatkan tentang kebaikan dan kemungkaran dan selalu mengingat Allah dan Rasul-Nya, tapi sekarang kami di surga dan dia sendirian di neraka. Ya Allah, hamba mohon, semoga Engkau melepaskan dia untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya dilepaskan itu temannya yang satunya itu dilepaskan itu akhirnya. Si fulan itu akhirnya dilepaskan. Nah, kalau yang hadis ini yang orang berlima ini konsepnya itu adalah jamal. Nah, jamal. Nah, kalau yang sumun qatilun tadi itu
itu konsepnya jalal. Konsepnya jalal. Yang tadi itu, yang sumun kotilun itu konsepnya jalal. Yang mursyidnya tidak kamil, muridnya juga tidak sodik. Ibnu Mas'ud juga berkata, man ta'lamu ilma lama ya'malu biha lama yazadahu illa kubaro. Siapa yang siapa yang belajar ilmu agama, lantas ia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. Makanya hati-hati. Belajar ilmu itu harus sodik, lalu diamalkan. Dan harus hati-hati juga jangan sampai salah niat. Niatnya itu harus benar. Niatnya itu ibadah karena Allah. Jangan sampai salah niat. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man ta'allama ilman bi ghairillahi aw arada bihi ghairallahi falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang belajar agama karena selain Allah, atau ia menginginkan dengan ilmu itu selain Allah, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Jadi kalau mau menuntut ilmu itu niatkan karena Allah, jangan karena selain Allah. Kalau niatnya karena selain Allah, maka dia udah punya tiket. Di stadion dia udah punya tempat duduk, stadion neraka itu udah punya tempatnya itu. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, la ta'lamul ilma li tubahu bihi ulama mala li tumaru bihi sufaha'a wala tahayyaru bihil majalisa faman fa'ala dzalika fannarun nar. Dari Jabir. Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud yang seperti itu. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka neraka itu lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya. 2 kali nih. Neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya. 2 kali nih. Tuh. Bagi orang yang menuntut ilmu agama itu hanya untuk berbangga diri. Untuk mendebat orang bodoh. Nah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 254. Nah, sungguh ancaman ini begitu pedih. Dan terlebih lagi ancaman bagi yang tidak menuntut ilmu. Itu jauh lebih pedih daripada ini. Makanya thalabul ilmi fardhatun 'alal muslim. Makanya walaupun pedih, setidaknya kita itu udah menuntut ilmu. Nah, jadi nggak ada yang enak. Menuntut ilmu nggak diamalkan pedih. Nggak menuntut ilmu lebih pedih lagi. Nah, jadi nggak ada yang enak kecuali menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Apa itu mukmin yang sebenar-benarnya? Yaitu yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu mukmin yang sebenar-benarnya. Kalau mau enak seperti itu. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa. Nah, di dalam doa ini ada 4 hal yang Nabi minta kepada Allah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbi la yahsha'u wa min nafsin la tashba'u
wa min da'wati la yustajabulaha. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2722. Nah, dari setiap keterangan-keterangan di atas tadi, cukuplah untuk menegur dan mengetuk hati orang-orang mukmin. Nah, dan bagi mereka yang tidak terketuk akan hal ini, maka Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya, yaitu berhati-hatilah. Mungkin saja bukan sebab kerasnya hatimu, tapi bisa jadi mungkin engkau tergolong orang-orang yang kufur. Tuh. Jadi dari nasihat-nasihat tadi itu, kalau hati seseorang itu tidak terketuk, maka bisa jadi kamu itu termasuk golongan orang yang kufur. Sebagaimana ungkapan dari Profesor Quraisy Shihab di dalam kitab tafsir Al-Misbah. Kafir atau kufur tertutup itu bukan hanya menampakkan seorang manusia yang tidak beriman, tapi juga terkadang bisa dianggap bahwa mereka yang telah diberikan nikmat berjalan menuju ilmu-ilmu Allah, tapi hati mereka ghaflah. Jadi kalau hati yang ghaflah itu bisa dikatakan orang yang kufur, orang yang lalai. Nah, sehingga mengamalkan saja berat dan sedikit pun tidak membuat mereka membersihkan hati dari kotorannya. Nah, oleh sebab ini, maka bagi jiwa-jiwa yang mendengar nasihat ini itu agar berletih-letihlah dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Berletih-letihlah dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Meski harus berdarah-darah keringat untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Andaikan Allah buka itu kemuliaan keduanya, maka yang namanya manusia itu pasti akan enak dengan nilai dunia. Nah, dengan begini kita sadar mengharapkan pahala saja kita masih bohong. Masih bohong pada Allah. Di antaranya oleh para malaikat, bahkan dalam hadis lain disebutkan siapa saja yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka ia akan mulai diberi pemahaman. Nah, dia akan mulai diberi pemahaman dalam urusan ilmu agama. Nah, kemudian kematian mereka itu dianggap sebagai duka yang sangat mendalam, bahkan menjadi pertanda akan kian dekatnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu kan adalah hilangnya ilmu. Maka jadilah kita orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memegang nur Allah. Jadi wafatnya itu termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi sebab ilmu yang kita ajarkan dengan sodik, dengan bersandar kepada rahmat Allah, dengan ilmu yang mutasil tentunya dari mursyid yang kamil, bersambung sampai Rasulullah, baik dalam ilmu syariat maupun tarekat. Maka wafatnya kita, kalau kita seperti ini, kita itu akan ditangisi oleh semua makhluk di alam semesta. Nah, hal itu diberikan kepada semua umat baginda Nabi itu. Nah, sesungguhnya kalian adalah seperti ini nih. Sesungguhnya kalian, seperti hadis Nabi, sesungguhnya kalian adalah keberuntungan bagiku di antara umat-umat sebelumnya.
Dan aku adalah keberuntungan bagi kalian di antara nabi-nabi sebelumnya. Nah, Rasulullah bersabda, siapa saja yang menempuh jalan kebaikan, maka dia mendapat pahalanya sekaligus pahala orang yang mengikutinya. Nah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Demi Allah, jika memberi petunjuk kepada satu orang berkat ajakanmu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kekayaan paling berharga. Jadi kalau kita memberikan petunjuk kepada orang dan orang itu mengikuti petunjuk itu lebih baik daripada kekayaan yang paling berharga. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Nah, di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan, di akhirat orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya juga mendapat perlakuan istimewa dibanding yang lain. Salah satunya itu masuk surga tanpa hisab. Tuh. Jadi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya itu akan mendapatkan perlakuan yang istimewa tuh. Ilmunya bermanfaat itu. Itu salah satu keistimewanya adalah masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar juga dinyatakan, pada hari kiamat tinta orang-orang yang berilmu ditimbang dengan darah para syuhada. Sementara dalam hadis lain, golongan yang diberikan kesempatan memberi syafaat di samping para nabi dan para syuhada adalah orang-orang yang berilmu tuh. Jadi orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, itu juga akan bisa memberikan syafaat kelak. Makanya kalau ngaji itu dicatat, tuh tintanya itu nanti ditimbang dengan darah para syuhada. Jadi kalau ngaji itu dicatat, tuh catat itu kalau ngaji dicatat. Nah tintanya itu akan jadi syafaat untuk kalian tuh. Kelak tuh ditimbang dengan darah para syuhada. Nah, niatkan ibadah karena Allah. Nah, guru kita aja mau ini. Guru kita aja mau dengan repotnya mengetik di HP, mengetik, di-share ke grup-grup. Itu termasuk mencatat itu. Guru kita aja mau repot-repot mengetik. Masa kita nyatet aja nggak mau? Kita tinggal mendengarkan dan nyatet. Masa nggak mau tuh? Eman-eman itu loh, nanti tintanya itu ditimbang. Eman-eman. Otak kita ini kan hafalannya itu nggak kuat. Nah otak-otak seperti kita ini hafalnya kan nggak kuat. Makanya dicatat baik-baik. Ilmu itu dicatat. Nah setidaknya catatan itu bisa menjadi hujah kelak di akhirat. Nah, sebab kalian cinta sama Thariqah Tijaniyah. Kalian catat itu semua ilmunya di dalam Thariqah Tijaniyah. Walaupun cuma 2,5% ya nggak apa-apa lah. Catat tuh yang penting-penting. Nah, minimal itu jadi syafaat kelak tuh. Maka berhati-hatilah. Maka berhentilah bermain-main. Agar Allah menganugerahimu dengan kefahaman dan hikmah maknawiyah. Sehingga kamu akan terus diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasulnya dan juga oleh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kajian kitab Kopi Hitam sampai di sini dulu. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa liqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allah wujud kira maqam mu'alafatul hawadisi kiamuhu binafsihi walani aku
قدرات إرادات علم حياة سمع بصر كلام قدير مريد عالم حي سميع بصير متكلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.